Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngah-ngah, ada 4 kelompok manusia dalam mensikapi setiap musibah dan cobaan hidup yang ada di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin, bekal orang-orang sabar dan perbendaharaan orang-orang yang bersyukur. 4 kelompok itu adalah: yang pertama, kelompok orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang selalu berkeluh kesah terhadap setiap keadaan. Dia selalu mengadu, namun bukan kepada Allah tempat mengadu, melainkan kepada sesama manusia. Ia selalu meratapi hari-hari, bahkan tidak jarang ia bertindak di luar batas untuk melampiaskan amarah atas takdir buruk yang ia terima. Ia selalu mengeluh kepada semua orang, padahal dengan banyak mengeluh bukannya akan simpati, malah akan menjauh. Dan juga dengan banyak mengeluh, persoalan bukannya kelar, malah bertambah rumit. Sikap ini adalah sikap orang-orang yang lemah imannya, lemah akalnya, dan agamanya. Kelompok yang kedua, kelompok orang-orang yang bersabar. Sabar atas musibah dengan cara menahan diri dari melakukan hal-hal yang mengundang amarah Allah Subhanahu wa ta'ala, menahan lisan dari berucap kata yang tidak disukai Allah, mencegah perbuatan dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Orang yang sabar dalam menghadapi musibah senantiasa berdoa agar Allah menyingkirkan dan meringankan musibah yang menimpanya, dan berharap pahala yang ada padanya. Di saat yang sama, ia mengambil sebab dan upaya agar musibah itu berlalu darinya. Dari Abdurrahman Abu Layla dari Su'aib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Setiap mukmin akan selalu mendapat ujian, dan Allah tidak akan memberi beban kecuali sesuai kemampuannya. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu kelompok ketiga, yaitu kelompok orang-orang yang ridho, yaitu mereka yang berlapang dada ketika musibah menimpanya. Orang yang ridho atas musibah sangat menyadari bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Baginya ketika ditimpa musibah, seolah-olah dia tidak merasa mendapat musibah. Derajat ridho atas musibah tentu lebih tinggi tingkatannya dari sikap sabar yang disebutkan pada kelompok kedua di atas. Sahabat, lalu kelompok yang keempat adalah kelompok orang yang bersyukur. Aneh kedengarannya, ditimpa musibah kok malah bersyukur, ditimpa musibah kok malah berterima kasih. Ya, memang demikian keadaannya kelompok keempat ini. Baginya musibah adalah sesuatu yang mengasyikkan dalam tanda kutip. Dia seakan menikmati memadu kasih dengan Tuhannya di saat tertimpa musibah yang bagaimanapun bentuknya. Malah dia berdoa, dia bermohon, dia berharap agar musibah itu tidak lekas hilang darinya. Siapa orang ini?
Yang menempati derajat ini adalah para nabi dan rasul, wali-wali Allah, orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang mendalam, seperti halnya kisah Abu Qilabah Al-Jarmi, seorang tabi'in yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penderitaan yang luar biasa. Buntung kedua tangan dan kakinya, buta matanya, hampir tidak berfungsi pendengarannya, ditambah lagi kematian anak satu-satunya yang selalu merawatnya. Sahabat, kalau kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi musibah, kira-kira kita masuk kelompok yang mana? Apakah kita masuk kelompok pertama? Nauzubillah, berarti kita termasuk kelompok orang-orang yang iman lemahnya. Ataukah kelompok kedua, orang-orang yang sabar? Ya, paling tidak kita termasuk orang-orang yang bersikap sabar atas musibah. Ini adalah sikap yang wajib bagi seorang mukmin. Ingatlah pesan Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.